pertama kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Yang kedua, Israiliyat merupakan cerita-cerita yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber lama. Yang kedua, pendapat dari Sayyid Ahmad Khalil menyatakan bahwa Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak ada hubungannya sama sekali. Penisbatan riwayat Israiliyat kepada orang-orang Yahudi karena pada umumnya para perawinya berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam. Yang ketiga, yaitu pendapat dari Asy-Syarbasi, Israiliyat adalah kisah-kisah dan berita-berita yang berhasil diselundupkan oleh orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Kisah-kisah dan kebohongan mereka kemudian diserap oleh umat Islam. Selain dari Yahudi, mereka pun menyerapnya dari yang lainnya. Selanjutnya, sejarah masuknya Israiliyat. Masuknya Israiliyat ke dalam tafsir bermula dari masuknya kebudayaan Yahudi ke dalam masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Karena pada saat itu terdapat sekelompok masyarakat Yahudi yang berdomisili di tengah-tengah masyarakat Arab. Telah terjadi eksodus besar-besaran akibat kezaliman Titus Rumani. Masyarakat Yahudi yang eksodus ke semenanjung Arab membawa kebudayaan yang mereka ambil dari kitab-kitab mereka. Pada waktu itu, banyak ahli kitab dari kalangan Yahudi menempati negara Yaman dan Syam. Di sana terbangunlah interaksi dan komunikasi antara kedua komunitas ini, dari Arab dan Yahudi, yang banyak sedikitnya membawa pengaruh terhadap kebudayaan mereka. Di samping itu, masyarakat Arab memiliki kebudayaan yang rendah dan terbatas, sehingga dengan mudah mereka terpengaruh dengan kebudayaan bangsa lain. Setelah terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ke Madinah, mereka telah mendirikan pemukiman baru di sana. Terdapat beberapa kelompok Yahudi, di antaranya adalah Bani Kinuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, Yahudi Khaybar, Taima, dan Fadil. Komunikasi yang baik telah terbangun antara masyarakat Islam yang hidup bertetangga dengan kaum Yahudi. Mereka saling bertukar pikiran dan ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatur langsung pertemuan dengan kaum Yahudi untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Masyarakat Yahudi juga sering datang kepada Rasul untuk menyelesaikan masalah mereka atau untuk menguji kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi yang terjadi menyebabkan tercetusnya perdebatan, persoalan dan perbincangan. Bahkan terdapat sebagian dari kalangan ulama dari mereka menyatakan masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, yang mereka ini memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan dan peradaban Yahudi. Kemudian pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran. Sebab beliaulah satu-satunya penjelas atau mubayyin masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak seorang pun berhak menjadi penjelas atau mubayyin wahyu Allah. Oleh karena itu, para sahabat kemudian melakukan ijtihad sendiri dengan sangat hati-hati menanyakannya kepada ahli kitab, manakala mereka menjumpai masalah-masalah seperti kisah para nabi atau umat terdahulu. Pada masa sahabat, Israiliyat mulai berkembang dan tumbuh subur. Hanya saja dalam menerima riwayat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pada umumnya mereka sangat ketat. Para sahabat hanya membatasi pada sekitar kisah-kisah yang dalam Al-Quran yang diterangkan secara global dan Nabi sendiri tidak menerangkannya. Apabila mereka menjumpai kisah Israiliyat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka mereka akan menolaknya. Apabila kisah-kisah tersebut benar, mereka pun menerimanya. Dan pada masa tabi'in, proses periwayatan Israiliyat semakin aktif. Sering terjadi penafsiran atau periwayatan yang tidak selektif. Akibatnya, banyak muncul periwayatan dalam penafsiran Al-Quran yang terkena infiltrasi atau tasorrup. Karena di antara beberapa kitab tafsir tidak mencantumkan sanad secara tegas, maka tercampurlah antara riwayat yang sahih dan yang tidak sahih. Dalam kondisi seperti inilah, akhirnya banyak kitab tafsir yang memuat kisah-kisah Israiliyat.
Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya kecenderungan masyarakat suka mendengarkan kisah-kisah masa lampau. Lambat laun, pengaruh cerita Israiliyat mulai berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran. Para tabi'in dengan serta-merta menerima apa saja yang datang dari para Yahudi yang masuk Islam tadi dengan anggapan tidak mungkin mereka berdusta. Baik, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifka Askia. Silakan. Ya, baik, terima kasih, Tias. Selanjutnya ada tokoh-tokoh sejarah Israiliyat. Yang pertama ada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah periwayat cerita Israiliyat dari kalangan sahabat. Beliau merupakan perawi yang berasal dari Nasrani, yang mengetahui banyak ilmu Nasraniyah dan berita-beritanya. Di samping itu, beliau juga mengetahui ilmu Nasraniyah, ia mengetahui pula ilmu-ilmu lainnya seperti kejadian-kejadian, peperangan, dan berita-berita umat terdahulu. Yang kedua ada Abdullah bin Salam. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Salam Al-Haris Al-Israili Al-Ansori. Namun setelah memeluk agama Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya dengan Abdullah. Abdullah bin Salam ini dianggap sebagai salah seorang yang keadilannya disetujui oleh ulama tafsir dan ulama hadis, baik sebelum maupun sesudah dia memeluk agama Islam. Walaupun begitu, Abdullah bin Salam ini dianggap sebagai salah satu tokoh riwayat Israiliyat dikarenakan sebelum masuk Islam, Abdullah bin Salam merupakan seorang yang kesehariannya beribadah dan mengabdikan diri kepada Taurat. Yang ketiga ada Ka'ab al-Ahbar. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ka'bu ibnu Mani al-Himyari. Namun di kemudian hari dia dikenal dengan nama Ka'ab al-Ahbar dikarenakan keilmuan yang dimilikinya bahkan setelah masa keislamannya ia masih mempelajari kitab Taurat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keadilannya masuk kategori diragukan. Bahkan banyak ulama juga yang meragukan keislamannya si Ka'ab al-Ahbar ini. Kemudian yang keempat ada Wahab bin Nabi. Nama lengkapnya Abdillah Wahab bin Munabih ibnu Sinaj al-Yamani al-Sa'ani. Wahab ibnu Munabih ini merupakan seorang tabi'in yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kisah dan tradisi umat Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Selain itu, Ibnu Munabih juga mengarang sebuah kitab yang berjudul Kitab Al-Israiliyat. Karena itulah ia dianggap sebagai seseorang yang pendusta dan berbahaya bagi umat Islam. Nah, selanjutnya ada perbedaan pandangan ulama terhadap Israiliyat dalam tafsir. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah. Dalam memandang Israiliyat, Ibnu Taimiyah ini bertolak kepada 3 bagian. Yaitu yang pertama, Israiliyat yang masuk ke dalam bagian yang sejalan dengan Islam perlu dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Yang kedua, Israiliyat yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya harus didiamkan. Dalam artian tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula mendustakannya. Dalam agama, Israiliyat semacam ini tidak banyak memberikan faedah. Pendapat serupa juga dibawakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi. Az-Zahabi mengemukakan alasan ulama yang menolak unsur Israiliyat. Antara lain yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 13 yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah mengubah, menambah, dan mengurangi kandungan kitab suci mereka sebagaimana ayat berikut. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih wa la tazalu lattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Yang artinya mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Yang kedua, hadis Rasulullah menyatakan, janganlah kamu membenarkan riwayat ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan janganlah pula kamu mendustakan, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan terhadap apa yang Allah turunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dari hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan, janganlah kamu bertanya kepada ahlul kitab, karena mereka tidak akan memberikan petunjuk.
dan kadang mereka menyesatkan diri sendiri lalu kamu membenarkannya, atau mereka membenarkan sesuatu yang batil. Hadis riwayat Bazzar itu tadi dari Muhammad Husain Az-Zahabi dan Ibnu Taimiyah. Ada lagi dari Ibnu Al-Arabi. Dari Ibnu Al-Arabi memandang perlu membedakan antara Israiliyat yang berkenaan dengan ahli kitab dan yang tidak berkenaan dengannya. Jenis pertama dapat diterima karena dianggap sebagai pengakuan seseorang terhadap dirinya sendiri, yang tentu saja lebih mengetahui dirinya sendiri. Adapun jenis yang kedua dapat diterima dengan syarat pembawa atau rawinya materinya diteliti terlebih dahulu. Yang keempat, menurut Muhammad Shaltut, Israiliyat menurutnya hanya menghalangi umat Islam untuk menemukan petunjuk Al-Quran. Kesibukan mereka dalam mempelajari pada akhirnya telah memalingkan mereka dari intan dan mutiara yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Itu kata Muhammad Shaltut. Nah, pada intinya, para ulama ini menerima Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak menerima selagi kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan tawakuf atau mendiamkan atau tidak menolak. Tawakuf itu mendiamkan, yaitu tidak menolak dan tidak pula membenarkannya. Selanjutnya ada tentang syarat-syarat diterimanya Israiliyat. Ini akan dibawakan oleh Siti Deli Masnurah. Silakan. Baik, selanjutnya itu materi syarat-syarat diterimanya Israiliyat. Next. Nah, tidak semua kisah-kisah Israiliyat bohong dan tidak pula semuanya benar, dan ada di antaranya yang boleh diriwayatkan. Para dai dituntut lebih hati-hati dan cermat sebelum menyampaikan materi dakwah yang berkenaan dengan kisah-kisah agar tidak terpengaruh dengan kisah-kisah Israiliyat yang tidak sahih. Nah, riwayat kisah Israiliyat dapat diterima jika sesuai dengan penjelasan yang sahih dari Rasulullah SAW. Ketika Al-Quran menyebutkan suatu kisah secara umum dan tidak disebutkan secara terperinci nama dan tempat kejadiannya, maka menimbulkan rasa penasaran bagi orang-orang pembacanya. Nah, sebagian di antara para sahabat menanyakannya kepada ahli kitab. Lalu mereka menjawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab mereka, yaitu Injil dan Taurat. Nah, sebagian keterangan ahli kitab tersebut ada yang sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad, seperti kisah dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang menurut keterangan ahli kitab bernama Khidir. Kemudian keterangan ini sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Next. Kemudian ada contoh Israiliyat. Contoh Israiliyat ini ada 3 ya. Yang pertama ini ada Israiliyat yang sejalan dengan Islam. Contohnya seperti sifat Nabi Muhammad yang lemah lembut, kemudian ulas asih. Kedua ada Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam, seperti kejadian alam dalam Quran surat Az-Zumar ayat 67 yang berbunyi "Wama qadarullahu haqqa qadrih wal ardu jami'a pada Quran surat Az-Zumar ayat 67 yang berbunyi "Wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun", yang artinya dan mereka tidak mengagumkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan
dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ada seorang Yahudi datang menemui Nabi dan bertanya kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kami menemukan dalam kitab suci bahwa langit dan makhluk lainnya diciptakan di atas sebuah jari." Nah, setelah menciptakan itu semua, dia lalu berkata, "Kami adalah raja." Mendengar cerita tersebut, Nabi kemudian tertawa dan sambil membenarkannya. Kemudian yang ketiga ada Israiliyat yang mauquf, di antaranya yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dan pohon khuldi, yaitu larangan kepada beliau mendekati pohon tersebut. Nah, kisah ini terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Yang artinya, dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Nah, ayat ini tidak menjelaskan pohon apa yang dilarang didekati oleh Adam dan Siti Hawa. Nah, ketidakjelasan ini membangkitkan minat Israiliyat untuk memberikan pendapat, yaitu pohon yang dimaksud adalah gandum. Kemudian sebagian orang memaknainya dengan padi. Ada juga pemahaman lain justru mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah pohon kurma. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ditinjau dari segi bahasa, kata Israiliyat ini adalah bentuk jama dari Israiliyat. Bentuk kata yang dinisbatkan pada kata Israel yang berasal dari Bani Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Nah, dari segi terminologi, kata Israiliyat walaupun mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya ulama tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat ini tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran, sebab beliaulah satu-satunya penjelas masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Sepeninggal Rasulullah, tidak seorang pun berhak menjadi penjelas wahyu Allah. Oleh karena itu, para sahabat kemudian melakukan ijtihad sendiri dengan sangat hati-hati dan menanyakannya kepada ahli kitab, manakala mereka menjumpai masalah-masalah seperti kisah para nabi atau umat terdahulu. Dan apabila kisah-kisah itu diperselisihkan keberadaannya, mereka akan menangguhkannya. Penyusupan Israiliyat ini pada awalnya dikarenakan darurat pada masa sahabat. Mereka membaca Al-Quran yang berisi kisah-kisah karena isinya yang ringkas saja, sehingga diperlukan penjelasan terperinci, dan hal tersebut tidak didapat dari Nabi. Nah, dalam hal ini orang-orang Muslim dan Yahudi maupun Nasrani memiliki akses untuk melengkapi perincian dari Taurat dan Injil yang kebetulan sesuai dengan kisah dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak semua kisah-kisah Israiliyat ini bohong dan tidak pula semuanya benar, dan ada di antaranya yang boleh diriwayatkan. Nah, riwayat kisah Israiliyat yang dapat diterima ini jika sesuai dengan penjelasan yang sahih dari Rasulullah. Ketika Al-Quran menyebutkan suatu kisah secara umum dan tidak disebutkan secara terperinci nama dan tempat kejadiannya, maka menimbulkan rasa penasaran bagi orang yang membacanya. Sebagian keterangan ahli kitab ada yang sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad, seperti kisah dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan seorang hamba, yang menurut keterangan ahli kitab ia bernama Khidir. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya persilahkan 3 orang penanya untuk sesi pertama.
Saya izin bertanya, Israiliyat seperti apa yang dapat diterima? Saya izin bertanya, mengapa kisah Israiliyat ini bisa masuk pada tafsir Al-Quran dan untuk apa tujuannya? Terima kasih. Saya izin bertanya, adakah tafsir terbaik dan sahih dalam penggunaan riwayat Israiliyat? Baik, terima kasih kepada para penanya yang sudah memaparkan pertanyaannya. Selanjutnya, teman-teman pemakalah, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Persilakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Miftah. Tadi pertanyaannya, adakah tafsir terbaik dan sahih dalam penggunaan riwayat Israiliyat? Jawabannya ada. Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir merupakan tafsir terbaik dan sahih dalam penggunaan riwayat Israiliyat. Dalam hal ini, Ibnu Katsir tidak memasukkan riwayat mentah-mentah, tapi melalui seleksi yang ketat terlebih dahulu. Beliau mencantumkan riwayat Israiliyat, tapi juga menunjukkan kejanggalan kisah tersebut. Dan adapun riwayat yang dicantumkan dari tafsir tersebut tidak lain hanya sebagai pengetahuan, bukan sebagai dalil. Namun demikian, di dalam tafsir ini juga masih terdapat beberapa kisah Israiliyat yang luput dari penilaiannya, sehingga diperlukan ketelitian dan kejelian ketika merujuk riwayat dalam kitab ini sebagai landasan dalam menafsirkan Al-Quran. Saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Israiliyat yang dapat diterima itu, kan Israiliyat ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ini Israiliyat yang telah diyakini kebenarannya berdasarkan keterangan yang ada dalam ajaran Islam. Nah, Israiliyat yang seperti ini yang dapat diterima kesahihannya. Seperti tadi contohnya seperti contohnya sifat Nabi Muhammad yang lemah lembut dan ulas asih itu. Kemudian Israiliyat yang kedua, ini Israiliyat yang diyakini kedustaannya karena bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kategori Israiliyat yang satu ini harus ditolak karena kebenarannya tidak ada kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada Israiliyat yang tidak disinggung dalam ajaran Islam, sehingga dalam masuk 2 kategori di atas, sehingga Israiliyat ini tidak masuk dalam 2 kategori yang di atas. Nah, terhadap hal ini umat Islam tidak boleh mempercayainya, tapi juga tidak boleh pula mendustakannya. Namun jumhur ulama membolehkan mereka untuk meriwayatkannya. Mungkin itu dari saya.
Ya baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Nur Alfiah. Tadi mengapa kisah Israiliyat ini bisa masuk pada kitab tafsir Al-Quran gitu ya, dan apa tujuannya? Sebelumnya saya mohon maaf tutup kamera biar jaringannya lancar ya. Nah, jawabannya tadi seperti yang sudah disinggung, kalau Israiliyat itu merupakan kisah yang diambil dari ahli kitab yang masuk Islam, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Nah, masuknya Israiliyat ini terjadi semenjak Islam itu lahir dan semakin berkembang ketika berlakunya hijrah umat Islam ke Madinah, di mana emang tempatnya orang Yahudi di sana. Dan disitulah mereka menyusupkan berita Israiliyat, sehingga membuat para sahabat itu ada yang bilang lalai dengan cerita dongeng mereka tersebut. Nah, kemudian kenapa bisa masuk dalam kitab tafsir? Masuknya Israiliyat ini ke dalam kitab tafsir adalah disebabkan banyaknya bangsa Yahudi yang telah memeluk agama Islam. Kala itu ada Abdullah bin Salam yang tadi sudah disebutkan di PowerPoint. Ada Wahab Nabih dan lain sebagainya. Nah, mereka ini masih kental dengan agama dan budayanya di agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa tujuannya Israiliyat ini dicantumkan di kitab tafsir? Sebenarnya sebagian alasan mufassir itu mengutip riwayat Israiliyat ke dalam kitab tafsir ini hanya sebagai koleksi sejarah untuk menambah khazanah atau wawasan umat Islam tentang cerita-cerita Nabi zaman dahulu, khususnya Israiliyat itu. Itu jawabannya, Siti Nur Alfiah. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada pemakalah yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya, saya buka termin kedua kepada teman-teman yang masih atau yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Israiliyat itu yakni kisah-kisah yang bersumber dari Bani Israel. Pertanyaannya, adakah dampak negatif terhadap Islam tentang periwayatan Israiliyat? Terima kasih. Saya izin bertanya, bisa nggak disebutkan ciri-ciri dari Israiliyat itu? Baik, teman-teman, satu penanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Persilahkan. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya meriwayatkan kabar atau kisah Israiliyat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada para pemakalah yang ingin menjawab. Terlebih dahulu dipersilahkan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Suhartika tadi, ciri-ciri Israiliyat.
karena Israiliyat ini sebagian besar dibawa oleh orang Yahudi yang telah masuk Islam. Nah, pada umumnya yang menonjol adalah riwayat-riwayat Israiliyat ini bersifat mauquf atau berhenti sampai di sahabat, bukan marfu, bukan sampai kepada Rasulullah. Itu ciri umumnya. Kemudian ada lagi yaitu cirinya Israiliyat ini mengandung persoalan yang biasa dibahas adalah asal-usul dan rahasia kejadian alam semesta. Kemudian kejadian atau kisah-kisah Nabi zaman dahulu yang ada yang menganggap berlebihan. Kemudian juga perincian terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan secara detail. Kemudian pelanggaran terhadap kesucian nabi-nabi. Ada yang mengatakan seperti kisah Nabi Daud yang membunuh seorang tentara yang bernama Oraya untuk mendapatkan istrinya Oraya yang cantik. Padahal dikatakan Nabi Daud sendiri telah memiliki 99 orang istri. Kemudian cirinya kisah-kisah yang Israiliyat ini, kisah-kisah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti kisah bahwa istri Nabi Nuh yang termasuk orang yang selamat dari azab banjir. Kemudian ada keterangan yang menyebutkan bahwa riwayat tersebut diambil dari ahli kitab. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa riwayat tersebut ada kelemahan, dan lain sebagainya. Ada juga kisah-kisah yang sama tetapi bertentangan isinya. Kemudian isi ceritanya itu dikenal pelik atau aneh. Ada yang mengatakan juga seperti bahwa jumlah alam yang ada sekitar 18.000 atau 14.000. Kemudian ciri yang lain, kisah-kisah Israiliyat ini, kisah-kisah yang mengandung kurafat, seperti kisah gergaji A'ad bin Unuk. Kemudian kisah-kisah masa lampau atau kaum-kaum terdahulu tentang kerusakan Bani Israel. Itu tadi ciri-ciri dari Israiliyat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ukhti Lutfiyah. Jadi ada nggak pengaruh negatif terhadap Islam? Tentu ada pengaruh negatif terhadap Islam ini yang terhadap Islam mengenai Israiliyat ini. Di antaranya yaitu yang pertama, Israiliyat ini bisa merusak akidah umat Islam karena sebagian riwayat mengandung unsur yang dapat mengurangi sifat keagungan dan kesempurnaan Tuhan, seperti adanya upaya penyerupaan dan penggambaran kepada keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian yang kedua ada memberikan kesan bahwa Islam ini uparat dan penuh kebohongan yang tidak mempunyai dasar sumber yang pasti. Kemudian ada juga dampak negatif mengenai menghilangnya unsur kepercayaan masyarakat terhadap sebagian ulama klasik yang meliputi sahabat dan kemudian tabi'in. Terus ada juga memalingkan manusia dari pengalaman terhadap tujuan dan semangat yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, bukan hanya itu saja, ketika Israiliyat banyak ditemukan dalam Islam, maka hal tersebut menjadi sebuah lubang besar bagi kaum orientalis untuk melancarkan pernyataan negatif terhadap Islam. Kemudian selain itu, konsekuensi logis dari menjamurnya kisah-kisah Israiliyat ini dalam Islam mengancam disintegrasi antara sesama umat Islam dan pada akhirnya menyebabkan kemunduran bagi umat Islam itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salva. Tadi pertanyaannya, bagaimana hukum meriwayatkan Israiliyat? Jadi jawabannya itu, dulu Nabi memberikan keluasan bagi kita untuk mengambil dan mengkonsumsi berita-berita yang bersumber dari ahli kitab. Yang sebelumnya, dulu itu Nabi telah melarang untuk mengambil dan melihat kitab-kitab ahli kitab, karena hal itu dapat berpotensi akan menimbulkan fitnah yang ditimbulkan dari ulah mereka yang selalu menyalin kitab mereka semuanya sendiri. Sekaligus, saat itu Islam juga belum menetapkan hukum-hukum dan perundang-undangan agama Islam secara menyeluruh.
Namun, setelah Islam menetapkan hukum dan perundang-undangan, bersamaan dengan itu pula lah, kekhawatiran akan terjadinya kerancuan dalam berakidah pun juga ikut hilang, dan Nabi Muhammad SAW pun memberikan izin untuk mengambil kabar berita Israiliyat yang sahih. Jadi hukumnya mengambil atau meriwayatkan Israiliyat itu boleh, asalkan Israiliyat itu diambil dari sumber yang sahih. Baik, terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya. Kemudian teman-teman, jika ada yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Ya, bagaimana? Masih ada? Sepertinya sudah, Bapak. Halo, bagaimana? Iya, Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Bapak. iya. Suara saya bisa diterima jelas enggak? Bisa, Bapak. Jelas, Pak. Ada suara berisiknya ya? Ada. Tidak ada ya, Pak. Suara riuh ada enggak? Iya, Bapak. Sedikit, Riuh Bapak. ya? Sebentar ya, saya geser sebentar ya. Bentar. Ya, baik. Sekarang jauh lebih jernih ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih teman-teman, wabil khusus yang hari ini presentasi. Tadi sudah sangat baik sekali, sudah rinci terkait tema kita pada pertemuan kali ini terkait Israiliyat dalam tafsir. Pertama saya ingin menyampaikan ada sebuah riwayat dari Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam
tentang bagaimana sikap Rasulullah terkait dengan riwayat-riwayat Israiliyat. An Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun atau meskipun hanya satu ayat. Wahadithu an bani Israila wala haraja. Dan ceritakan dari Bani Israel wala haraja, tanpa ada dosa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang dengan sengaja mendustaiku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya ia menempati tempatnya di neraka. Nah, maka terkait informasi dari kalangan Bani Israel, kalangan Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, pada prinsipnya itu sudah ada sejak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa kalangan yang kita kenal kemudian dengan Bani Israel itu pada awalnya fakta sejarah menginformasikan bahwa mereka sudah hidup bersama komunitas atau kalangan umat Islam sejak berada di Madinah Sejak ada di Madinah, kita tahu bahwa Madinah pada saat itu sangat plural sangat berbagai agama atau berbagai kepercayaan, termasuk diantaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian karena mereka sudah berkomunikasi, bermasyarakat dengan masyarakat Islam atau komunitas Islam, kemudian ada di antara mereka yang kemudian tertarik dan masuk agama Islam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, dan setelah Rasulullah wafat maka komunikasi intensitas masyarakat atau kalangan baik itu Yahudi maupun Nasrani tidak dipungkiri bahwa mereka telah ada komunikasi sebelumnya. Nah, maka dalam periwayatan berkaitan dengan riwayat-riwayat Israiliyat itu tadi sudah disebutkan di antaranya ada namanya Ka'ab al-Ahbar. Kemudian ada Wahab bin Munabbih, ada Abdullah bin Salam. Itulah tokoh-tokoh yang mewarnai terkait dengan informasi-informasi yang bersumber dari kitab Perjanjian Lama paling banyak atau Taurat, kemudian sedikit
dari perjanjian baru. Nah, maka sekali lagi tokoh-tokoh inilah yang pada saat itu mereka sendiri itu juga sudah dalam tanda petik tokoh yang berpengaruh ya di kalangan mereka itu. Nah, maka sekarang aspek apa saja yang dipengaruhi atau yang terpengaruh dari cerita-cerita, informasi-informasi yang bersumber dari mereka, paling tidak dari 3 tokoh itu, yakni pada ranah kisah-kisah, ya, kisah-kisah keadaan kondisi umat-umat terdahulu. Nah, kenapa? Karena ada persamaan ya dalam beberapa aspek ya, termasuk misalkan seperti kisah Nabi Adam, kemudian kisah nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum terdahulu, kisah Zulkarnain, dan ada perbedaan yang mendasar bahwa kisah yang disampaikan oleh Al-Quran ya itu tidak serinci sebagaimana yang terungkap atau tertulis di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu tidak dirinci Al-Quran. Kenapa? Karena bagi Al-Quran ya bukan itu. Prioritasnya itu bukan di situ. Tapi bagaimana pesan Al-Quran itu bisa diterima, difahami, dan dilaksanakan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Pesan Al-Quran pada prinsipnya bukan pada letak rincian bagaimana keadaan-keadaan, misalkan Nabi Adam itu anaknya berapa, cucunya berapa, namanya siapa, kondisinya bagaimana. Al-Quran kan tidak merinci itu semua. Siti Hawa ya atau Hawa itu ketika digambarkan ya di perjanjian lama itu persisnya di apa, coba saya cek dulu ya, di kitab Kejadian 4 ini ayat 1 sampai 15. Kitab Kejadian pernah lihat belum? Kitab ini ya, perjanjian lama. Nah, itu digambarkan ketika dalam keadaan tidur Nabi Adam itu tulang belakangnya diambil. Tulang rusuknya ya, istilahnya diambil, kemudian dibentuklah menjadi sosok perempuan. Kaget. Nah, ini siapa? Ya, itu kayak kurang lebih itu kayak apa ya? Kok tadinya nggak ada, kok ada? Nah, kira-kira begitu. Dan seterusnya. Jadi Al-Quran kan tidak merinci sedetail itu. Maka terkait hal-hal semacam ini kemudian mengundang begitu ya, mengundang penasaran. Ini yang pernah saya sampaikan. Mengundang penasaran para terutama di kalangan tabi'in ya, karena pengaruh paling banyak riwayat-riwayat atau kisah-kisah Israiliyat itu diterima dari kalangan tabi'in. Karena
pada saat itu di samping dari segi tradisi penulisan tafsir itu sudah lebih karena ada jangkauan jarak ya dengan masa sahabat, karena masa sahabat itu kan masih menyebutkan perawi. Tetapi ketika sudah masuk era tabi'in itu sudah mulai tidak seketat di masa sahabat. Nah, maka disitulah kemudian ada pengaruh-pengaruh ya, dari kalangan kalangan Bani Israel dari Islam. Maka di antaranya kitab yang pernah khusus menyebutkan tentang riwayat-riwayat Israiliyat itu, tetapi kitabnya katanya sudah tidak lagi dicetak ya. Kitabnya sudah tidak lagi dicetak. Namanya Qasasul Anbiya atau apa ya? Sebentar ya. Ya, Qasasul Anbiya lahir 427 Hijriah atau 1035 Masehi. Dalam karya tafsirnya Al-Kasyaf wal Bayan an Tafsiril Quran. Tapi kitab ini sudah tidak beredar lagi karena mendapatkan kritikan yang banyak ya dari para ulama-ulama ahli tafsir. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang digunakan itu sangat lemah. Kemudian ya karena mendapatkan banyak kritikan ya, dan beredar. Kemudian ini juga sempat dicetak ya, dicetak di Kairo, kemudian di Bombay, dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Tatar, oleh Muhammad Amir Al-Yaqubi, kemudian oleh Abdul Aziz Sayyid Al-Ahl, dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi terkait riwayat-riwayat Israiliyat itu umat-umat atau keadaan para umat-umat terdahulu. Nah, itu sekali ya, kemudian apa titik penekanan? Penekanannya adalah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sama sekali tidak disentuh ya. Tidak disentuh, tetapi kalau sudah menyangkut ya bagaimana kira-kira begitu ya, bagaimana ceritanya, kemudian bagaimana sesungguhnya atau apa yang terjadi pada saat itu. Nah, itulah kemudian Israiliyat masuk dalam mempengaruhi dalam penafsiran Al-Qur'an. Memang ya tadi juga disinggung bahwa ada sebagian riwayat yang bisa diterima jika sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran-ajaran syariat Islam, tetapi juga ada yang ditolak jika itu bertentangan. Tapi juga ada yang kemudian membiarkan. Membiarkan itu artinya sebagai sebuah informasi tetap tetap disampaikan, tetapi tidak bisa menjadi dasar ya, dasar atau patokan. Dikemukakan oleh para ulama-ulama tafsir terkait dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Kemudian ada juga yang
sangat apa namanya ya, sangat anti begitu ya, sangat anti. Nah, maka kalau berpijak tadi apa yang disampaikan sabda Rasulullah, ya paling tidak tadi betul itu. Ya sudah kita diam saja, mauquf gitu. Tetapi tentu apa yang termasuk yang diupayakan oleh Ibnu Katsir itu juga termasuk sangat ketat ya dalam menyeleksi riwayat-riwayat dari Israiliyat yang bisa diterima, yang riwayatnya kuat atau lemah, itu sudah diseleksi diantaranya oleh Ibnu Katsir. Nah, inilah teman-teman sekalian beberapa apa namanya terkait ya informasi mengenai riwayat-riwayat Israiliyat. Termasuk juga nanti kisah ya, Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha ya, Zulaikha itu juga demikian. Waduh, itu kalau masuk ranah Israiliyat ya mungkin ya kurang lebih ya seperti sinetron itu ya. Seperti sinetron itu. Itu kan paling kisah yang paling apa namanya cukup apa ya menyita perhatian ya, menyita perhatian. Nah, itulah ya perbedaannya ya kenapa Israiliyat itu dalam tanda petik sempat menjadi apa namanya menarik ya, menarik karena apa yang ada di dalam Taurat ya, atau Perjanjian Lama itu ketika memberikan informasi ya, informasinya itu sangat rinci sekali, sangat rinci sekali. Nah, dan inilah yang tidak dimiliki oleh Al-Quran. Iya. Halo, maaf saya terpental ya. Bentar. Baik, mohon maaf saya terpental. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dikemukakan oleh Al-Quran itu kan sifatnya kadang tamsil, kadang apa namanya kiasan, majaz, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak serinci sebagaimana yang ada di dalam Taurat ya. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan rasa penasaran gitu ya, rasa penasaran di kalangan tabi'in pada saat itu sehingga pengaruh kisah-kisah itu dapat masuk ke dalam penafsiran Al-Quran ya. Jadi bukan ayat Al-Qur'annya tetapi terkait dengan perincian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira itu apakah ada yang belum terjawab atau yang belum disinggung? Bagaimana, Mbak? Halo? Halo, Mbak, bagaimana? Mbak Pemakalah?
Siapa Iya, tadi sudah ini terjawab. Sudah Ya, terjawab, Bapak. baik, terima kasih. Ada lagi tambahan? Sudah, Bapak. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke pemakalah. Silakan. Ditutup aja, Bapak. Ya, boleh. Sebelumnya moderatornya lagi halangan. Oh, Sekali oke. lagi terima kasih kepada teman-teman, khususnya kepada Bapak dan teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf dari kami masih banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman